Halo semua, selamat siang menjelang sore semuanya. Berjumpa kembali dengan saya. Selamat menunaikan ibadah puasa, khususnya bagi menjalankan. Semoga puasanya selalu lancar, selalu dalam keadaan sehat, selalu rezekinya dilimpahkan juga selama bulan Ramadan ini sampai akhir nanti. Dan saya mohon maaf kalau misalnya di video ini masih ada kekurangan dan kesalahan. Dan kalau misalkan masih ada kesalahan kata juga mohon maaf tuh teman-teman. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas vlog lagi di edisi Ramadan. Ini Ramadan yang kedua, tanggal 24 Maret 2023, tepatnya pada hari Jumat. Oke, kali ini saya akan membahas yaitu salah satu vlog yang belum pernah saya bahas, yaitu video edukasi tentang perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Bagaimana videonya? Selamat menonton sampai habis dan jangan di skip-skip. Pada kali ini saya akan membahas yaitu tentang perbedaan takdir. Jadi takdir itu ada dua, ada takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Nah, ini tuh ada sangkut pautnya dengan materi agama teman-teman, pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, kemarin kan di PAI saya sudah jelasin tentang pendidikan dan Islam. Nah, sekarang saya akan jelasin tentang takdir itu perbedaannya apa aja. Maksud di sini adalah takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Nah, di sini saya akan langsung aja kita bahas bahwasannya orang hidup akan bersifat sementara. Maksudnya hidup di dunia itu akan sementara daripada hidup di akhirat. Kalau hidup di akhirat itu sifatnya abadi atau kekal, lebih kekal gitu. Nah, ini ada di materi PAI tentang iman kepada teman. Rukun iman terakhir setelah rukun iman yaitu tentang iman kepada hari akhir. Ya, intinya manusia akan mengalami hal tersebut yaitu kiamat, teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu tentang takdir. Jadi takdir itu sebenarnya ada dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Yang pertama di sini saya akan membahas yaitu tentang takdir mubramnya terlebih dahulu. Jadi takdir mubram itu menurut bahasa artinya ketentuan atau keputusan yang sifatnya tidak dapat dihindari lagi, atau dalam artian itu sudah pasti terjadi. Nah, kayak gitu. Yang kedua, bila mana menurut istilah takdir mubram yaitu diartikan sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat letterlock untuk manusia. Jadi manusia itu dalam artian tidak memiliki kesempatan untuk membuat negosiasi atau tawar-menawar atas takdir yang Allah tetapkan. Kayak gitu intinya. Jadi kalau misalkan takdir mubram itu intinya nggak bisa dinego lagi, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Misalkan kalian sudah jenis kelaminnya laki-laki, itu tidak bisa dinego lagi. Saya memohon ganti jenis kelamin jadi wanita, itu nggak bisa. Ya karena udah termasuk takdir mubram teman-teman. Nah itu contohnya. Nah gitu teman-teman intinya. Sekarang kita beralih ke contoh dari takdir mubram. Pertama kelahiran. Kelahiran itu jelas banget. Manusia pasti kehidupan awalnya apa? Lahir kan? Dilahirkan dari ibu kandung masing-masing. Sebenarnya makhluk hidup sih, hewan, manusia, dan lain-lain, pokoknya tumbuhan juga sama, kayak gitu. Itu pasti akan berawal dari kelahiran. Kayak gitu yang pertama. Kedua, yaitu kematian. Kematian itu pasti akan dialami oleh seluruh makhluk Tuhan, teman-teman, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hidup di dunia itu tidak bersifat selamanya. Kalau hidup di akhirat itu bersifat kekal dan abadi. Nah, itu teman-teman. Kematian itu tergantung ya, kan ada penyebabnya tuh. Kalau kematian bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena bunuh diri, suicide, atau gantung diri bisa. Itu macam-macam penyebabnya. Tapi yang pasti manusia akan mengalami kematian. Biasanya di usia tua, teman-teman. Usia tua itu nggak bisa ditebak. Misalnya ada usia yang 70 tahun, 80 tahun,
sudah dipanggil ke rahmatullah, usia 90. Ya rata-rata seperti itu sih, tapi nggak sampai 100 tahun juga kan udah dipanggil oleh Allah kayak gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, itu yang disebut juga dengan kematian. Ketiga, jodoh. Jodoh jelas banget teman-teman. Jodoh itu kayak misal apa ya? Kita menjalin hubungan nih, itu nggak bisa dinego lagi kayak gitu. Kayak gitu intinya teman-teman. Kalau jodoh tuh misalnya kita udah nikah nih, kalian udah nikah sama orang ini, itu nggak bisa diganti lagi. Kecuali kalau ada kata-kata talak nih atau mohon maaf cerai, nah itu bisa ganti jodoh lain gitu. Nah itu contohnya. Gitu teman-teman intinya. Nah itu yang disebut juga dengan contoh pengertian menurut istilah dan bahasa dalam takdir mubram. Jadi kesimpulannya takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dinego-nego lagi, sudah pasti terjadi seperti itu. Kita lanjut lagi ke takdir selanjutnya, yaitu takdir mu'alaq. Ini mohon maaf, mic-nya mati teman-teman, mati karena udah lowbat. Jadi mohon maaf nih saya ngomongnya manual aja, nggak pakai mic. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu takdir mu'alaq. Jadi takdir mu'alaq itu sebenarnya kebalikan dari mubram tadi teman-teman. Jadi takdir mu'alaq ini artinya takdir yang bisa mengubah dengan cara apapun. Bisa kerja keras, bisa cara berdoa, dan tekun. Seperti itu teman-teman. Nah itu kalau menurut bahasa. Nah kalau menurut istilah, takdir mu'alaq itu ketentuan Allah yang masih dirubah-rubah dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan bekerja keras, berjuang, dan lain-lain. Nah itu kalau misalkan takdir mu'alaq itu sendiri kayak gitu. Contoh takdir mu'alaq apa saja? Misal nih, misalkan orang miskin menjadi orang kaya. Misalkan kalian yang awalnya mohon maaf miskin itu menjadi kaya, itu ya usahanya dengan cara berdoa, dengan cara membanting tulang, bekerja dengan rajin, cerdas, dan lain-lain, itu akan menjadi kaya. Atau sering-sering berhemat lah, jangan boros-boros. Nah itu termasuk contoh yang pertama, orang miskin menjadi kaya. Yang kedua, orang yang misalnya awalnya buruk jadi baik, sikap kalian ini buruk nih menjadi sikap yang baik. Nah itu bisa ada caranya, dengan cara dirubah sikapnya. Yang awalnya sikap kalian jelek jadi sikap kalian bagus, kayak gitu teman-teman. Nah itu contoh takdir mu'alaq. Ketiga, kesehatan. Kesehatan itu contohnya misalkan kalian yang awalnya, misalkan kalian sakit nih, sakit flu, sakit demam, sakit perut misalnya, pencernaan, atau sakit lambung misalnya. Itu kalian bisa diobatin dengan cara minum obat, dengan cara istirahat yang cukup, dengan cara dapat penanganan medis dan lain-lain. Itu banyak banget caranya teman-teman, kayak gitu. Nah itu termasuk takdir mu'alaq. Jadi takdir mu'alaq intinya adalah takdir yang bisa dinegosiasi atau bisa dirubah-rubah. Kayak misalkan kalian yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, itu dengan cara berusaha. Nah itu contohnya teman-teman. Nah itu yang disebut juga dengan takdir mu'alaq. Mungkin segitu aja teman-teman penjelasan tentang takdir mu'alaq dan mubram. Perbedaannya saya tegaskan lagi, kesimpulannya perbedaannya yaitu kalau takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa dirubah-rubah atau sudah benar-benar pasti. Contohnya meninggal, kematian, kelahiran, terus apa lagi ya? Kayak misalnya jenis kelamin ada juga nih. Kalian yang jenis kelaminnya cewek tidak bisa ke cowok lagi. Ya karena memang udah takdir. Dari besar ke kecil itu tidak bisa. Misal kalian kan pasti ada tubuh berkembang kan, dari apa misalnya dari bayi sampai manula itu tidak bisa diubah lagi karena memang udah takdirnya seperti itu. Ya siklus orang hidup teman-teman yang jelas itu. Nah kalau setakdir mu'alaq itu takdir yang bisa dirubah. Kesehatan yang pertama. Kedua, orang yang masih belum pintar menjadi pintar.
orang yang miskin menjadi kaya. Nah, itu contoh dari takdir mu'alaf sendiri. Gitu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Gitu aja teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan tentang materi takdir mu'alaf dan mubram. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, khususnya bagi menjalankan. Semoga puasa kalian selalu lancar, puasa kalian selalu dalam keadaan sehat yang pasti sampai akhir nanti. Semoga lebaran juga nanti lancar yang pasti. Terima kasih, mohon maaf kalau video ini masih ada kekurangan. Jangan lupa komentar di bawah, like, share, dan subscribe channel Mas Raihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum, selamat sore semua. Selamat siang menjelang sore.